الله الرحمن الرحيم. الأرفاك وجامع الأشياء المفرك ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة كثيرة، ثم صلاة مع السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya kita, atas langkahnya kita untuk mendatangi masjid dia. Tidak lain kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kecuali hanya ingin mengetahui tentang apa yang kita ibadahi untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, hendaknya seorang ulama, seorang alim, seorang murabbi, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana guru-guru kami dulu mengajarkan kepada kami. Kami tidak memulai keadaan ta'lim kami kecuali kami bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyamunna alaina bil ilmi nafi' wa amalan salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuq lana al ikhlas fil aqwal wal amal. Allahumma amin amin ya rabb. Wa ana anwi mimman huwa ustadi wa syekhi wa huwa Syekh Mahir Al-Hadi, dan saya ingin berniat kebiasaan ulama yaitu berniat tentang ta'lim. Ada niat tentang ta'lim, yaitu niat yang diajarkan oleh syekh saya, yaitu Syekh Mahir orang Dimashqi. Dia tinggal di kota Suria, merantau ke Sudan untuk menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang menuntut ilmu di negeri Sudan. Syekh mengajarkan kami nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'u ila al-huda wa dalalatu ila al-khair wa ibtigha'il mardati lillahi azza wa jalla. Semoga dari niat yang ananda persembahkan, dari niat yang ananda sampaikan, ganjaran pahalanya sampai kepada syekh yang dulunya kami belajar kepada dia, yang dulunya mereka meneteskan keringatnya terhadap kami, akan tetapi kami tidak memberikan seberapa pesan untuk baginya, karena memang hatinya ikhlas untuk mengajarkan murid-muridnya. Alhamdulillah, beberapa dari murid syekh bisa menjadi ulama-ulama di Indonesia. Karena kami ibu-ibu dan bapak-bapak, dulu di Sudan ada namanya majelis fikih Syafi'i. Kami mempelajari kitab. Ini salah satu kitab yang dianjurkan oleh syekh kami untuk menghafalnya. Sofwatul Zubat, namanya Sofwatul Zubat. Nazam yang berisi nazam puisi yang diajarkan oleh syekh kami dan menyuruh kami untuk menghafal. Agar kenapa? Agar memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu itu. Syekh Mahir Al-Hani Al-Syafi'i mengajarkan kami bahwasanya fikih itu terbagi menjadi 4. Bahwasanya wajib bagi seseorang manusia, seorang yang mengakui dirinya Islam, ada ulama di sekitarnya, ada ustaz-ustaz, ada dai-dai yang akan menyampaikan hadis Rasul, ada yang menyampaikan Quran Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan bagi seorang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, dan di sebagian riwayat muslimah, menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi kaum muslimin, dan di riwayat yang lainnya mengatakan muslimah. Fikih itu terbagi menjadi 4. Ulama Syafi'iyah, ulama dari kalangan Syafi'i, membagi fikih itu pertamanya fikih ibadat. Fikih ibadat ini artinya fikih ibadah, bahwasanya pentingnya bagi seorang itu mengetahui ilmu tentang perkara dia dengan perkara Allah, hubungan dia, hubungan manusia dengan hubungan Allah. Maka ulama membahas kajian fikih. Ulama tidak membahas tentang perang, ulama tidak membahas tentang menikah, ulama tidak membahas tentang jual beli, akan tetapi ulama membahas tentang ibadah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan kepada kita tentang bagaimana hukum taharah, ulama menjelaskan bagaimana hukum istinja,
Ulama menjelaskan kepada kita apa-apa yang membatalkan wuduk. Ulama menjelaskan kepada kita apa saja rukun wuduk. Nawakidul arba'ah, yang membatalkan wuduk itu ada 4. Al-awwal, dari pertama yang membatalkan wuduk, al-kharuju min ahadi sabilain, keluarnya dari antara dua lubang, al-farji wal faraj, dari lubang pipis kita dan dari lubang buang air besar kita. Ini yang membatalkan wuduk. Ulama menjelaskan seperinci mungkinnya. Yang kedua yang membatalkan wuduk, zawalul akal, hilangnya akal itu dari manusia. Baik hilangnya akalnya itu karena dia tidur, baik hilangnya akal itu karena dia mabuk, baik hilangnya akal karena dia pingsan. Ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya ada dobit-dobit, ada yang kuat-kuat yang menjelaskan apa-apa saja yang membatalkan wuduk. Yang ketiga, lamsu rajulain bainal mar'ati war rajul, berpegang tangannya, bersentuhnya kulit dengan kulit di antara laki-laki dan di antara laki-laki dan orang yang perempuan yang tidak memiliki mahram. Itu membatalkan wuduk. Ulama Syafi'i mengatakan seorang suami istri dan istrinya ketika tangannya menyentuh tangan istrinya, maka ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya wuduk seorang laki-laki dan wuduk seorang perempuan wuduknya batal. Karena pada asalnya seorang istri itu adalah ajnabi. Ajnabi itu artinya asing, bukan dari mahram, bukan dari nasab. Tidak ada keturunan yang menyambung kepada keluarganya. Maka seorang istri dan suami ketika bersentuh tangannya, ketika bersentuh kulitnya, maka hukumnya batal menurut ulama Syafi'i. Beda pendapat dengan ulama Maliki, beda pendapat dengan ulama Hanafi. Bahwasanya pendapat ulama Maliki mengatakan kalau misalnya berpegang tangan di antara yang mahram dengan tidak yang mahram, di antara laki-laki dengan perempuan berpegang tangan tanpa ada syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Maka di sini ada perselisihan. Yang keempat yang membatalkan wudhu itu adalah masu kubul zakari, memegangnya alat kelamin. Kalau misalnya memegang alat kelamin laki-laki, maka wuduknya batal. Maka 4 inilah yang membatalkan wuduk. Jangan kita tambah, jangan membuat kita was-was yang membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk tak ada kecuali 4 ini. Kalangan Imam Hanafi menambah 1, yaitu memakan daging onta. Ini perselisihan di antara ulama. Akan tetapi dobit kalangan Syafi'i yang kita belajar, yang kita pegang, yang kita anut di Indonesia ini mengatakan bahwasanya yang membatalkan wudhu itu hanya 4. Ulama Syafi'i menjelaskan bahwasanya kita memiliki arkan solat, memiliki rukun-rukun solat, memiliki sunat-sunat solat, bahwasanya kita memiliki puasa, kita memiliki puasa sunnah. Ulama Syafi'i ulama menjelaskan tentang ibadat, bahwasanya ada kewajiban bagi masyarakat, kewajiban bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Ulama Syafi'i, ulama fikih mengatakan untuk ibadah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnya seorang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak kepada hambanya untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki kelapangan. Adapun yang tidak memiliki kelapangan tidak wajib. Akan tetapi kalau dia memiliki kelapangan dan dia tidak pergi haji, maka dia sudah menyia-nyiakan pahala atau kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ulama fikih menjelaskan 4 perkara ibadah, maka ulama Syafi'i, ulama fikih menjelaskan tentang perkara muamalat atau perkara jual beli. Karena kalau misalnya selesainya perkara ibadah di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka butuhnya manusia di perkara tentang manusia dengan manusia. Maka setelah ibadah, ulama mengajarkan kepada hubungan muamalat. Fikih itu ada terbagi menjadi 4. Ada fikih ibadah, ada fikih jual beli, ada fikih menikah, dan ada fikih pidana. Maka ulama fikih membagi ini menjadi 4. Ini secara ringkas ibu. Kalau misalnya kita bahas perkara fikih, muamalat dan munakahat dan jinayat, maka perkara ini sangat panjang untuk kita bahas.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita pujikan bagi Dia. Dan di dalam mukaddimah kami sudah kita puji juga Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sudah sampaikan selawat kepada Nabi alaihi salam. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita selawatkan selawat kepada Nabi dengan mengucap dan melafazkan, merayakan kata, yaitu dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi alaihi salam dia berkata, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat satu kali kepadaku, sallallahu asyra marat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya, akan mendoakannya, akan memberikan kepadanya selawat 10 kali banyaknya. Maka kalau misalnya ibu, ketika kita mendengar salawat, mendengar nama Nabi alaihi salam Muhammad, kita dengar. Kalau misalnya kita luput, kalau misalnya kita lewat dari selawat kepada Nabi alaihi salam, Nabi mengatakan bakhil, orang yang mendengar madzukira ismi falam yusalli alayya, barang siapa yang telah mendengar namaku dan dia tidak berselawat kepadaku, bakhil, itulah orang yang pelit. Itulah orang yang tidak pandai bersyukur. Malam yashkur nas la yashkurullah. Orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka sama saja dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengar nama Nabi, hendaknya kita untuk menyampaikan selawat kepada Nabi. Cara-cara menyampaikan selawat kepada Nabi itu banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara berselawat, Nabi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat kepada Nabi alaihi salam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad wa alaihi taslima, dan sampaikan salam kalian kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Khalilullah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hilangkan rasa untuk berselawat kepada Nabi. Kalau misalnya bisa berselawat kepada Nabi 50 kali, alhamdulillah. Kalau misalnya bisa berselawat kepada Nabi 10 kali, alhamdulillah dalam sehari ya. Orang yang berselawat kepada Nabi, ada hadis mengatakan yarzuqu, ya, ada hadis mengatakan wa min kulli dhikin makhraja, dari semua kesempitan, dari permasalahan dia di dunia, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Wa may yarzuqu min haitsu la yahtasib, orang yang sering berselawat kepada Nabi alaihi salam, Allah berikan rezeki kepadanya dari harta yang tidak ia kira-kira. Memang faedah kita, Bu, kalau misalnya ulama kami ketika belajar di Sudan, membaca kitab, lupa dia membaca kitab, itu dia ucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu bisa menguatkan daya kita untuk mengingat kembali. Itu faedah salawat kepada Nabi. Maka kalau misalnya ada saat di kampung kita terjadinya adat ketika mendengar nama Nabi alaihissalam dan tidak kita sebut nama dia atau tidak kita ingat di dalam hati kita, maka sama saja kita disebutkan di dalam hadisnya bakhil. Bakhil bahasa Arab diterjemahkan oleh orang Indonesia adalah pelit. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bakhil. Nabi alaihissalam menyampaikan dengan perkataan tidak dari kepalanya, tidak dari logikanya. Wa ma yuntiqu 'anil hawa, dia tidak menyampaikan dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW menyampaikan semua yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kira bahwasanya syariat yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu datangnya dari Nabi. Tidak, itu semuanya datangnya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi alaihi salam. Maka kalau misal kita panjangkan, Bu, ketika Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad la tuharrik bi lisanaka li ta'jala bi. Wahai Muhammad, jangan engkau tu tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran itu, karena turun Al-Quran itu sangat beban yang berat bagi Nabi alaihissalam, Bu. Sampai-sampai Nabi alaihissalam ketika turunnya Al-Quran, Nabi alaihissalam gemetar, kedinginan, panas. Maka malaikat Jibril mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui malaikat Jibril, wahai Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran. Hendaklah engkau membacanya dengan tartil.
Tartil itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca lambat-lambat sambil mentadaburi maknanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tartil. Jadi itu berkaitan dengan selawatnya kita kepada Nabi. Karena banyak bu dan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat dari kebiasaan kita bahwasanya ketika kita mendengar nama Nabi alaihissalam tapi tidak ada satupun dari kita untuk berselawat kepada Nabi alaihissalam, maka kalau misalnya kita mengetahui hal ini, mendengar Nabi alaihissalam, hendaklah untuk berselawat kepadanya. InsyaAllah kita akan membahas tentang perkara ghibah. Di dalam majlis ini insyaAllah kita akan menjelaskan perkara ghibah. Perkara ghibah ini adalah perkara yang sangat besar dosanya. Ulama berpendapat, ulama duduk bahwasanya hukum itu terbagi menjadi 4. Yang muttafaq ilaih, yang mana ulama bermufakat bahwasanya hukum di syariat itu ada 4. Yang pertama hukum Al-Quran, yang kedua hukum hadis Nabi, yang ketiga hukum qiyas, yang keempat hukum ijma'. Ijma' artinya perkumpulan ulama, bahwasanya ulama bersepakat bahwasanya dosa riba ini adalah dosa yang sangat besar. Apakah ghibah itu? Ghibah, ulama mengatakan zikru akhaka fima yukrah. Engkau menceritakan, engkau memperburukkan, engkau membuat cerita di belakang temanmu yang di belakang temanmu tentang dia perkara-perkara yang tidak baik. Maka perkara ini sangat dosa yang besar, Bu. Kalau semisal Pak, Ibu, Bapak, kalau misalnya ada sampai saat ini kita menceritakan saudara kita, kita jelekkan ia, kita ceritakan tentang keluarganya, walaupun itu baik, walaupun itu perkara biasa, maka lebih baik kita meninggalkannya agar kita tidak jatuh ke perkara ghibah. Menceritakan gosip artinya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'annya, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taghtab ba'dukum ba'dah. Janganlah di antara kalian itu menceritakan, memperburukkan, la taghtab ba'dukum ba'dah, satu lain di antara kaliannya. La taghtab ba'dukum ba'dah, atuhibbu ahadakum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka di antara satu kalian memakan bangkai saudara satu lainnya? Fakarihtumuh, padahal perkara itu sangat kalian benci. Maka perkara riba, menceritakan saudara kita, Ibu, walaupun perkara itu biasa, kalau misalnya dia tapi sakit hatinya, maka perkara itu sama saja memakan bangkai hewan, memakan bangkai saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'annya, la taghtab ba'dukum ba'da atuhibbu. Jangan kalian ceritakan saudara kalian di belakangnya di antara kalian yang lainnya. Atuhibbu, apakah kalian mau ayakula lahma akhihi, memakan daging saudara kalian, metang yang sudah mati, fakarihtumu, padahal memakan bangkai saudara kita itu tidak kita sukai, padahal memakan bangkai saudara kita itu tidak kita ridhoi. Fakarihtumuhu. Nabi alaihissalam pernah melakukan Isra dan Mi'raj. Di dalam hadis yang disampaikan dalam hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radikum alaikum haram. Sesungguhnya dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, alaikum haram, semua itu haram bagi kalian. Darah kalian haram, kita tak boleh membunuh saudara kita karena perkara itu haram. Wa amwalakum, kita tidak boleh mengambil harta saudara kita karena harta yang saudara kita itu haram, bukan kita yang memiliki. Wa a'radikum, dan kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan. Orang yang menceritakan saudaranya di belakang sama saja menjatuhkan kehormatan. Disampaikan oleh Nabi alaihissalam, wa a'radikum haram alaikum, seperkara itu semuanya haram bagi kalian. Wa yu'addu hadha hadis Anas. Hadis ini disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu. Anas adalah pembantu Nabi alaihissalam.
Dulu ibu Anas itu datang ke Nabi, wahai Nabi, aku tak punya rumah, aku tak punya harta, aku tak bisa membantu agamamu ini, tak bisa aku bantu agamamu ini wahai Nabi. Ibunya datang kepada Nabi Muhammad. Maka seorang ibu berkata, wahai Nabi, sesungguhnya aku memiliki seorang putra, umurnya 10 tahun, aku hibahkan putra ini untukmu, untuk menjadi pembantumu. Maka yang menyampaikan hadis ini adalah pembantu Nabi. Namanya Anas. Qala Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, lamma urija bimarartu biqaumin lahum adfarun minan nuhas. Ketika aku melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi itu melakukan Isra dan Mi'raj bersama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung jemput Nabi SAW untuk melakukan perkara Isra Mi'raj ini. Ketika Nabi SAW, marartu biqaumin lahum adfarun minan nuhas. Aku lewat kepada suatu kaum, yang mana kaum itu adfarun minan nuhas, yang kukunya terbuat dari besi. Jadi kuku yang dinampak oleh Nabi SAW ketika di atas langit, ketika melakukan Isra Mi'raj, menampak sesuatu kaum, sesuatu orang yang mana kukunya terbuat dari besi, panjang. Kukunya terbuat dari besi, minan nuhas. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, yang ia mencakar mukanya dan mencakar dada-dadanya. Jadi orang yang dilihat oleh Nabi ketika di neraka, ketika Nabi SAW, jadi Nabi SAW tu Pak, kaum muslimin, kaum muslimat, ketika ia selesai diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara solat, maka Nabi pergi ke surga, Nabi pergi ke neraka. Ketika Nabi pergi ke neraka, Nabi melihat orang-orang yang kukunya panjang terbuat dari besi, dan mereka mencabik mukanya dan mencabik dada-dadanya, mencabik dadanya. Yakhmisuna biha wujuhahum muslim. Faqalat man haula'i. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah orang itu? Siapakah mereka yang kukunya panjang terbuat dari besi, mencabik mukanya, mencabik dadanya? Siapakah mereka wahai Jibril? Nabi heran. Nabi penasaran tentang orang ini. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka buat? Apa hal mereka melakukan hal seperti itu? Maka maka Jibril alaihissalam menjawab, qala, Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhumal bashar. Itu adalah orang-orang yang dulunya memakan daging-daging manusia. Yang makan daging manusia, kata Jibril, ini adalah orang yang suka menceritakan saudaranya di belakangnya. Jadi ketika Nabi SAW bertanya ke Jibril, Jibril, orang apa ini Jibril? Wahai Nabi, sesungguhnya orang ini dulunya ketika di dunia suka memakan daging manusia. Maksudnya menceritakan saudaranya dari belakang. Wa yaqauna fi a'radihim, dan orang ini adalah yang menjatuhkan kehormatan dari manusia. Wa yaqauna fi 'ardi, menjatuhkan kehormatan dari manusia. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya dari hadis ini kita mengerti bahwasanya dosa riba ini ada dosa yang sangat besar, dosa yang harus ditinggalkan oleh manusia, dosa yang tidak harus ditanam di kehidupan seorang muslim, seorang muslimat. Yang mana dosa riba ini dosa yang sangat harus kita ingatkan kepada saudara kita yang lainnya. Ketika bermajlis ada cerita seperti itu, tolong tinggalkan perkataan itu. Ingatkan perkataan itu. Karena seorang muslim saling menasihati. Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Fadkuru. Maka ingatkanlah saudara kalian dari saudara kalian yang lainnya. Para hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dari hadis Nabi SAW juga mengatakan kepada kita, al-mu'min, seorang yang mukmin, kata Nabi, seorang yang beriman kepada Allah, al-mu'min man salim al-mu'min, selamat dibuatnya mukmin yang lainnya, min lisanihi, dari mulutnya, wa yadihi, dari tangannya. Itulah seorang yang mukmin yang bisa menjaga lidahnya. Karena banyak orang yang terjatuh, karena banyak orang yang meleset dari surga ketika lidahnya, karena lidahnya tidak selamat. Nabi SAW melarang perkara ini kepada kita semuanya, bahwasanya dosa riba ini adalah dosa yang sangat
yang sangat dilarang oleh ulama dan dilarang oleh Allah secara firman-Nya di dalam Al-Quran, bahwasanya nasnya sudah ada. Maka kita pergi ke kaitan bagaimana dosa tentang riba ini. Ulama berpendapat bahwasanya manusia itu memiliki dua dosa. Manusia itu memiliki dua dosa. Ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama bermufakat, ulama bersepakat bahwasanya dosa yang semuanya berkaitan kepada Allah, semuanya bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru ma yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semuanya dosa-dosa dari manusia. Wala yaghfiru dia dalam Al-Quran, dan Allah tidak mengampuni kecuali dosa-dosa orang yang melakukan perbuatan syirik. Syirik itu adalah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dosa dengan manusia. Kalau dosa manusia ini ulama berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan bahwasanya dosa riba ini, dosa menceritakan saudara kita ini ada dua dosanya. Dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun kepada Allah, insyaallah dosa itu bisa lunas. Adapun dosa kepada manusia atau dosa yang menjatuhkan kehormatan manusia, ulama berbeda pendapat menjadi dua. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hendak seorang yang meriba menceritakan saudaranya tadi untuk meminta maaf kepada saudara yang ia ceritakan tadi. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, man kanat 'indahu madlamati, barang siapa yang memiliki dosa li akhihi min 'irdi aw syai'in, dosa dari saudaranya karena menjatuhkan kehormatan min 'irdi, menjatuhkan kehormatan saudaranya atau yang lainnya, falyatahallalahu minhu al-an, maka selesaikanlah perkara itu dari sekarang. Alla yakuna dinaran wala dirhaman, sebelum akan datang waktunya, akan datang saatnya ketika dinar itu harta, dirham itu harta yang dipakai oleh bangsa Arab. Yang dipakai dinar dipakai di negara Maroko itu pakai dinar. Di negara Arab lainnya, alla yakuda dinaran wala dirhaman, sebelum dinar dan dirham itu tak ada gunanya lagi. Maksudnya di akhirat. Kalau misalnya kita sudah sampai di akhirat, kita masih membawa dosa ini, maka dosa ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala karena hutang kita belum lunas ketika ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, in kana lahu amalun salih, kalau misalnya orang ini memiliki amalan soleh, orang yang melakukan dosa riba ini memiliki amalan soleh, akhadha minhu biqadri madlamati. Jadi ibu-ibu kita yang solat, kita yang membayar zakat, kita yang berpuasa, kalau misalnya ada dosa riba yang kita lakukan, maka diambil dari pahala solat kita, di pahala puasa kita, pahala zakat kita, diambil dan dipindahkan kepada orang yang kita ribakan tadi. Wa illam takun lahu hasanat, dan kalau misalnya orang yang meribakan itu, yang menceritakan saudaranya itu tidak memiliki kebaikan di dunia ini, akhadha min sayyi'ati sahibihi fahamila alaih, maka diambil dari dosa-dosa yang orang kita ribakan tadi dan dipindahkan kepada orang yang meriba tadi. Bahwasanya perkara ini sangat berat di dalam syariat. Pendapat pertama, bahwasanya kita harus meminta maaf kepada orang yang kita ribai. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan bahwasanya, jadi di sini ada dua pendapat, ibu dan bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat, agar tidak terjadinya kesalahpahaman di antara kita. Yang pertama, dari hadis ini, maka ulama mengatakan wajib bagi seorang itu melunasi dosanya kepada saudara yang lainnya. Pendapat yang kedua, bahwasanya ulama mengatakan
tidak wajib bagi seorang manusia yang menggibah tadi untuk meminta maaf kepada orang yang digibahkan tadinya, ya orang yang digibahkan tadi. Karena apa? Karena ulama melihat kalau semisalnya orang yang menggibahkan tadi dia mengaku kepada orang yang dia gibahkan tadi, menambah musuh, menambah panas, menambah masalah, memberatkan urusan, maka ulama berpendapat dan cukuplah bagi orang yang menggibahkan tadi untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang dia gibahkan tadi. Jadi di sini ada dua pendapat, Ibu. Ada ulama yang mengatakan wajib bagi dia untuk pergi kepada orang yang dia gibahkan tadi. Karena apa? Karena ketika di akhirat nanti dinar dan dirham tak ada gunanya. Amalan kita, kalau misalnya amalan kita yang dilakukan di dunia ini dipindahkan kepada orang lain, kan ulama mengambil pendapat dari hadis ini. Pendapat yang kedua, ulama berpendapat kalau masalah meminta maafnya orang yang menggibah ini kepada orang yang digibahkan tadi menimbulkan permusuhan, menimbulkan permasalahan, menimbulkan perkara aib-aib atau menimbulkan balas balik kepada orang yang gibah ini, maka ulama mengatakan cukup bagi seorang ini untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ia gibahkan. Maka di sini Bu, pertanyaan Ibu, jadi bagaimana mana yang bagus kita pakai? Pertanyaan Ibu. Kalau semisalnya kita tahu bahwasanya orang yang kita gibahkan ini tidak sabar, orang yang kita gibahkan ini seketika kita sampaikan kepada dia naik tensinya, maka ambil pendapat ulama yang mengatakan cukup baginya untuk meminta ampun bagi orang yang dia gibahkan tadi. Dan semisalnya kebanyakan dari kita jatuh dari hukum dosa ini, jatuh kita banyak dari hukum dosa ini, nggak tahu, udah banyak kita gibahkan orang. Tak bisa kita mengetahui siapa-siapa saja yang kita gibahkan lagi. Semua orang di kampung Sopang ini atau di lereng ini, separuh dari masyarakat itu sudah kita gibahkan. Maka ulama mengajarkan kepada kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min dzanbi diqqa wa jilla wa alaniyati wa sirrah. Jadi, ya Allah, ampunilah dosaku dari dosa sedikitku, dari dosa banyakku, dan ampunilah dosaku dari dosa terang-terangan yang aku lakukan atau dosa yang tersembunyi yang aku lakukan. Maka kalau misalnya dosa riba ini sudah terlalu banyak, maka lakukan doa ini. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan dan kami tidak lupa untuk mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'annya, "Qul wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka sudah melampaui batas terhadap dirinya, yang sudah melakukan dosa yang besar, melampaui batas terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha ghafurur rahima, sesungguhnya Allah yang kita miliki, sesungguhnya Allah yang kita tundukkan kelening kita ke lantai, merendahkan diri kepadanya. Ghafurur rahima, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi nasihat yang kita ambil dari sini, ibu dan bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat di dunia ini, bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah taala ketika di mukaddimahnya pendahuluan dari kitabnya, dia berkata apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, bahasa yang sangat dahsyat, bahasa yang sangat indah. Inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba yang berpikir. Tolakut dunia wa khaful fitana, orang yang berpikir ini sudah mentalak dunia itu dunia ini sudah ditalaknya menjadi 3. Tolakut dunia wa khaful fitana. Kenapa dia talak dunia ini? Karena takut fitnah dari dunia ini. Banyak orang yang hancur karena dunia, ibu. Banyak orang yang hancur karena harta. Banyak orang yang hancur karena anak. Banyak orang yang hancur karena semua yang dia miliki. Nadaru fiha falamma alimu, setelah orang yang berpikir ini melihat dunia, permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, nadaru fiha falamma alimu, dan setelah dia ketahui annaha laysa li hayyin watana, bahwasanya dunia ini tidak ada tempat untuk berhidup. Jadi ulama dahulu, Bu, dia tidak peduli sama pekerjaan sama yang lain. Kalau misalnya kita menghitung kewaraan ulama,
beribadah dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa, sangat dahsyat, Bu. Imam Nawawi dulu menuntut ilmu, berpuasa sampai-sampai Imam Nawawi itu berbukanya ketika sahurnya. Imam Nawawi. Tapi apa yang dibuat oleh Imam Nawawi, karangan Imam Nawawi rahimahullah taala, Kitabul Riyadhus Shalihin, Kitabul Arba'in Nawawi, kitab sebagian dari kitab Imam Syafi'i dibaca oleh ulama. Karena apa? Karena mulianya Imam Syafi'i. Karena apa? Karena ikhlasnya Imam Syafi'i terhadap ilmu. Maka ilmu ini sangat berguna dan bermanfaat. Ilmu ini akan menyelamatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Annaha laysa li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihil a'mali fiha sufuna. Maka orang yang berpikir tadi setelah dia melihat dunia ini bahwasanya tidak ada tempat hidup untuk di dunia ini karena banyaknya fitnah-fitnah, karena banyaknya masalah-masalah, dia berkata ja'aluha lujjatan, dia jadikan dunia ini bagaikan sampan, dan dia jadikan dunia ini bagaikan lautan. Wattakhadhu salihil a'mali sufuna, dan dia jadikan semua amal solehnya, semua perbuatan kebaikannya sebagai kapal untuk melewati dunia ini. Itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Jadi dunia ini bagaikan Imam Nawawi di mukadimahnya bagaikan lautan, bagaikan tempat kita berpergian. Bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan, dijadikan lautan, dan dia jadikan amalan kebaikannya, amalan kebaikannya untuk menjadi bahtera atau menjadi kapal atau sampan. Maka ulama-ulama dahulu berpikirnya untuk ke depan, berpikirnya untuk akhirat, berpikirnya bukan ikhtiarnya di dunia ini. Di dunia ini. Maka kalau misalnya kita sudah mengetahui dan kita mengetahui bahwasanya dosa riba, ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salam, maka hendaknya kita untuk meninggalkannya, dan hendaknya kita untuk mencari bagaimana pengetahuannya. Karena Nabi menyampaikan, ma amatukum bi fa'tu bihi mastata'tum, apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu bihi mastata'tum, lakukanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu, dan perkara apa-apa saja yang aku larang terhadap kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Maka kalau misalnya perkara itu masih perintah, kadang Nabi menyuruh kita kalau tidak bisa solat berdiri, maka solat duduk. Tak bisa duduk, solat berbaring. Tak bisa berbaring, solat menggerakkan kepala. Tak bisa dengan kepala, solat dengan mata. Kalau tak bisa dengan mata, solat dengan hati. Kalau tidak dengan hati, maka hukum solat tak bisa, Bu. Soalnya hati itu insyaAllah selalu ada. Okey, semoga faedah yang kita dapatkan dari majlis ilmu kita ini dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah berkata dalam hadisnya, majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalan 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika. Orang-orang yang berkumpul di dalam masjid Allah dan mengulang pelajarannya dan membacakan Al-Quran di dalam masjid itu, illa nazala 'alaihim sakinah, maka turunlah ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa ghasyatumur rahmah, Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Wa haffatumul malaika, malaikat semua yang ada di samping kita, di sekitar kita, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memuji kita semuanya. Maka duduknya kita majlis ilmu, duduknya kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencari pengetahuan tentangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman, wa utul ilma darajah, dan Allah angkat juga orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu Allah itu perlu kita cari dan perlu kita amalkan. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu, harus kita amalkan. Maka di sini ada bertentangan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan, ini lebih dahsyat, Bu. Orang yang berilmu tidak mengamalkan, ini lebih dahsyat. Imam Ibn Rushd Al-Syafi'i dia berkata, fa'alimun bi'ilmi lam ya'malan. Seorang yang berilmu, dia sudah mengetahui, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, mu'adzabun min qabli ubadil watan, maka dia lebih dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang menyembah berhala. Maka orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu, akan tetapi dari ilmu yang dia tidak ketahui dan dia tidak mengamalkan, dia menyelisihinya, maka azabnya lebih didahulukan dari orang-orang yang menyembah berhala. Ini ulama yang mengatakan, ulama dia tidak mengatakan secara sepele, akan tetapi ulama membaca kitab, membaca. Semoga dari kajian kita pada maghrib ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
sekian dari kami. Kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan, inilah cara kami untuk belajar, inilah cara kami untuk mengingatkan kita semuanya. Dan kalau misalnya ada kebaikan-kebaikan, itu semuanya tak lain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.